Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading ya. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa terbolak-balik ya, atau vice versa. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang ngerasain atau maju mundur waktunya ya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu ya. Jadi ini temanya berjudul yang masih dia pendam, yang ingin dia katakan ya. Jadi tentang ya seseorang yang kayak dia masih memendam dan itu pengen dia katakan ke kamu gitu ya, yang pengen banget dia katakan sama kamu kayak gitu kak ya, tante, om. Oke, kita lihat ya, langsung aja. Wah, ini ada kartu celebrity di sini. Ini ada kartu family, ada food, eating, alien. Ini ada animal, kayak ada cat ya. Jadi ini ya yang mau dia katakan ke kamu, yang dia pendam. Sebenarnya dia itu sekarang merasa nggak berdaya. Dia merasa bukan apa-apa sih gitu. Jadi kalau kamu ngelihat aku di media sosial kah atau di mana, atau kamu punya asumsi sendiri aku kuat, aku bisa baik-baik saja, tidak komunikasi, tidak ketemu kamu, ya itu salah sih. Karena sebenarnya ya aku tuh sekarang kacau banget ya. Ini dia berantakan gitu. Dia merasa masalah itu datang bertubi-tubi di hidup dia. Terus dia bilang ya, salah satu masalah yang berat itu ya tuntutan hidup yang terus-menerus menghantui. Karena orang ini masih hidup berdasarkan standar manusia, standar dunia ini masih sangat duniawi. Jadi dia pengen bilang kayak, ya aku masih seperti ini, masih belum ada perubahan 100%, karena aku masih duniawi. Belum lagi tuntutan keluargaku, ya aku juga punya keluarga, ya aku harus menjaga semuanya, menjaga yang lain, fokus ke yang lain. Jadi ya aku berharap kamu mengerti gitu. Ya aku memang buruk di mata kamu, aku memang punya kesalahan, tapi ya aku pengen kamu tetaplah menjadi seseorang yang positif seperti yang selama ini aku pikirkan. Kamu orang yang positif, kamu orang yang memberikan energi baik ke aku, maka tetaplah menjadi baik meskipun aku belum sempurna gitu. Dan dia bilang dia pengen katakan, ya kehadiran kamu itu adalah sebuah fenomena yang berharga. Wah, fenomena. Iya, dia bilang kayak, kamu tahu nggak, ya lu tahu nggak, lo tuh beda daripada yang lain, lo tuh unik ya, lo tuh langka, makanya pengen gue lestariin.
pengen aku lestarikan atau aku museumkan. Enggak lah, enggak. Ya intinya kamu beda daripada yang lain. Aku nggak nemu orang kayak kamu. Kamu tuh spesial sebenarnya. Meskipun kadang kita berdebat, kita konflik batin, kita drama, ya aku tahu. Ya kamu tetaplah manusia biasa yang punya kelebihan dan kekurangan gitu. Ya kelebihan kamu itu istimewa buat aku. Kekurangan kamu, ya itu bisa juga men-trigger aku gitu. Jadi misalnya kayak ya apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu utarakan, yang kamu katakan, yang kamu lakukan, atau apapun yang kamu upload di media sosial, ya aku tahu itu beberapa adalah bagianku yang men-trigger diriku. Ya kamu kayak, ya aku tahu sih beberapa ucapan kamu itu mengena ke aku, memang untuk aku, untuk kebaikanku. Dan aku nyadar gitu, selama ini aku mengabaikan ucapan kamu, mengabaikan kamu, itu sebenarnya jadi kayak membuat aku yang tidak berkembang jadinya gitu. Ini dia ngerasa kayak ya sejak kita nggak lancar nih berkomunikasinya, hidupku itu kayak mandek aja ya. Gue mau kesana, mau kesini kayak gue bingung. Gue mau ngerjain ini, mau pelajarin ini, mau usahain ini kayak mentok gitu. Ya ujung-ujungnya gue cuma makan tidur, makan tidur. Ini beberapa seperti itu kak ya. Kayak apa ya? Kadang kerja, kadang enggak. Kadang ada kegiatan, kadang enggak. Kebanyakan gabut gitu ya. Apalagi pandemi. Dia kadang bingung gitu mau ngapain. Gak ada, ya tidak ada advice yang positif dia dapat. Mungkin kalau sama yang lain, sama temennya, keluarganya kayak cuma senang-senang doang. Untuk ngebuka mindsetnya itu kayak belum ada gitu. Mungkin kamu yang bisa menjadi tempat tukar pikiran buat dia, yang nyambung sama dia. Nah seperti itu. Terus dia bilang ya kalaupun aku kayak gini, masih seperti ini, masih gini-gini aja, ya tetap ya jaga diri kamu, tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan. Wah gitu sih ya. Dia kayak sebenarnya dia berharap kamu baik-baik aja, nggak sakit, nggak down kayak dia. Ya dia nggak mau kamu seperti dia. Yang kayak dia tuh sebenarnya orang yang bisa dibilang nggak fit juga sih, atau memang sakit kah, atau down aja mentalnya. Nggak tahu dia harus ngapain, kadang merasa bingung gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada Nine of Pentacles, ada Hermit, ada Strength, Four of Cups. Okay, Six of Cups, Six of Wands. So ini ada Taurus ya, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Four of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Ya banyak banget ya. Yang kuat Virgo, Leo, terus yang kuat Cancer, Libra, Taurus, Cancer, Pisces. Banyak banget Cancernya ya. Ada apa nih dengan Cancer? Tahan banget diam ya. Nah ini dia tahan mendam. Mungkin kamu dealing sama orang yang suka mendam, atau ini kamu, atau kalian mirror gitu, sama energinya. Jadi kalau aku ngomong zodiak ya, cek Sun, Moon, Rising, Venus ya, nggak harus jadi patokan gitu. Jadi ya, dia pengen bilang juga ke kamu, aku tuh banyak menyendiri sebenarnya. Aku tuh nggak sehedong yang kamu kira. Mungkin ya kamu bisa aja ngira aku tuh kesana nih sama yang lain, aku menikmati hidup bla bla bla, aku nongkrong sama teman-teman, sama keluarga. Enggak, aku nggak kayak gitu Rosalinda. Aku nggak kayak gitu Sergio.
Aku sering sendiri, sering ya gitu, kayak gabut, pengennya bobo, pengennya tidur aja, kayak nggak selera aja ngapa-ngapain. Apa yang pengen aku kerjain, apa yang pengen aku usahain itu kayak males aja akunya. Nah, dia ngerasa gitu. Dan kebanyakan sih ya, hari-hariku itu lebih kayak sering stuck di kamu, sering kayak balik memikirkan kamu lagi, balik rindu lagi sama kamu. Jadi kayak balik lagi kayak merasa kangen lagi sama kamu. Ya udah, aku sibuk lah stalking kamu. Kebanyakan itu yang aku kerjain ya. Jadi kamu jangan ngira aku super duper sibuk atau apa ya. Aku nggak gitu-gitu banget. Aku ada waktu kok untuk kepoin kamu. Aku ada waktu buat stalking kamu, cari tahu kamu. Aku perhatiin kamu di sosmed. Ya, aku juga mau bilang, kamu tuh makin istimewa sih buat aku. Kamu makin cantik, makin keren. Ya mungkin karena aku kangen ya, aku kangen banget sama kamu. Jadi kamu kayak gimana juga sekarang ya. Ya gue nggak peduli lah gitu. Yang penting sebenarnya lo makin menarik karena gue makin kangen, makin sayang dan makin menginginkan lo. Gue makin pengen sama lo. Pengen apa? Ya pikirkan aja sendiri. Pikirkan sendiri gitu kak, tante, om. lanjut lah, masa enggak? Okay, nothing will come of this situation. Luck is on your side. Nah, muncul lagi nih Cancer ya. Water sign ada ya. Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Leo, Scorpio, Gemini. Oke. Ini Pisces juga kuat ya, banyak moon. Tentang apa ya? Ya, perasaan yang misterius, perasaan yang susah ditebak, perasaan takut, khawatir, cemas berlebihan gitu. Banyak yang dia pendam karena dia takut ngomongnya ke kamu. Bisa karena nggak enakan, ya, nggak tega. Ya buruk-buruknya gue tetap aja gue nggak tega ngomong ini sama lo. Gue nggak tega gue sama yang lain. Gue nggak tega ngomong sama lo kalau gue ada yang lain. Gitu ya. Sakit nggak? Sakit lah, masa enggak? Jadi gitu sih kak. Oke, relax. Oke. Jadi ya dia mau bilang juga, sebenarnya aku butuh me time gitu ya. Aku butuh fokus dulu sama diriku, masalah-masalahku. Ya. Aku yakin kok kamu baik-baik aja sebenarnya. Aku nggak ngomong juga ya, karena aku tahu kamu akan bahagia meskipun aku nggak ada, meskipun aku nggak mau komunikasi. Ya aku ngerasa kamu akan baik-baik aja. Kamu kan orangnya dewasa, kamu orangnya bijak, kamu mandiri dan kamu udah lebih berpengalaman daripada aku. Jadi ya apa yang harus aku pikirkan tentang kamu? So ya sekarang aku mau mikirin diriku dulu ya. Aku harus tahu dulu sebenarnya tujuan hidupku tuh apa. Gimana menyelesaikan konflik-konflik hidupku, masalah-masalahku gitu. Dan dia mau bilang ya, sebenarnya kamu beruntung, kamu jauh lebih beruntung daripada aku. Kamu udah menemukan semacam ya, bisa menjadi diri sendiri, bisa menjalani apa yang kamu mau. Kalau aku belum bisa seperti kamu gitu. Terus ya dia kadang khawatir, cemas ya, bisa karena dia nggak mau ada masalah yang ribet gitu. Dia merasa kalau sama kamu rumit mungkin. Nah seperti itu, belum siap secara mental ya. Beberapa ada yang ngerasa gitu.
Mungkin ini sama adik-adik ya, kakaknya ya, kakak sama adik-adik ini, atau tante sama adik-adik juga, om sama adik-adik juga ya, bisa vice versa. Mungkin kalian beda, entah beda apa gitu, beda alam mungkin ya, gitu. Embrace your sensitivity. Adventure waits. Ini juga ada beberapa yang kayak dia mau bilang, kalaupun aku membatasi diri dari kamu, bukan berarti sepenuhnya aku pengen lepas gitu. Karena terkadang ya aku tahu gitu, aku masih sulit berubah ya. Aku masih sulit menjadi seperti yang kamu mau. Aku belum bisa 100% kayak gitu. Aku masih pengen kesana kemari, masih pengen sama ini, masih pengen ngelakuin ini, masih pengen nurut sama ini dan sebagainya. Jadi ya mungkin ini dulu perjalanan hidupku. Jadi dia kayak pengen bilang, kamu jangan terlalu baper ya, jangan terlalu mudah sakit hati kalau aku kayak gini kayak gitu. Ya kadang aku menjauh juga supaya kamu nggak makin tersakiti oleh ulahku sendiri gitu. Karena memang aku masih seperti ini, aku belum puas untuk begini begitu. Jadi ya daripada kamu makin tersakiti, ya mending aku diamkan kamu dulu, aku jaga jarak dulu sama kamu. Ya masih mau puas-puasin lah masa mudaku, atau ya masih mau nakal gitu kakak ya, seperti itu. Dan apa ya, dia kayak pengen bilang sama kamu, eh, walaupun aku diam gini pasif ya, aku jaga jarak juga supaya aku pengen, aku kasih ruang buat kamu ya. Aku ngasih ruang dan waktu buat kamu untuk fokus sama diri kamu sendiri. Karena aku tahu kamu udah banyak berkorban buat aku. Kamu udah sabar selama ini. Aku tahu kamu tuh capek sebenarnya ngadepin aku. Jadi ya, kalau aku membatasi diri dari kamu, itu juga karena aku peduli sama kamu. Aku mau kamu fokus sama hidup kamu, fokus sama diri kamu. Kamu layak untuk mengejar kebahagiaan kamu. Aku pengen kamu gak lupa sama diri kamu, menyayangi diri kamu, mengejar impian kamu. Aku ngasih ruang itu untuk kamu. Nah, seperti itu ya. Yolanda. Gitu ya, Jeffrey. Ini ada kartu demonstrate love. Oke. Act as if your partner is here. Dia juga bilang ya, meskipun aku jauh ya, meskipun aku menjauh, menghindar, atau ya aku masih misterius nih ke kamunya, masih menutup diri, tapi ya aku pengen bilang, aku tetap sayang sama kamu ya. Perasaanku sama kamu tuh gak berubah. Aku juga kangen sih sama kamu sebenarnya. Tapi ya mungkin kayak gini dulu yang harus kita lalui. Dan aku pengen katakan, dimanapun kamu, jangan lupa ya sama aku gitu. Meskipun aku bukan seseorang yang terbaik, meskipun aku berjuang masih sedikit, meskipun aku berjuang masih setengah-setengah ke kamu, tapi aku pengen kamu selalu ingat sama aku. Dimanapun kamu, sama siapapun kamu, ingat aku. Karena suatu saat aku pasti datang lagi, aku pasti komunikasi lagi. Dan aku pengen suatu saat kalau kita connect lagi, berkomunikasi lagi, ya aku pengen kamu welcome, kamu ramah menyambut aku. Ya meskipun aku sih sebenarnya nggak layak ya mendapatkan itu, tapi ya itu sih keinginan aku. Ya intinya aku
nggak mau benar-benar lepas dari kamu, dan aku juga nggak mau kamu benar-benar lepas dari aku. Gitu ya, jadi ngerti lah, pahami aku, Andin. Mas Al, seperti itu. Oke. So kita lihat dari sini lagi. Message in a bottle. Building blocks. Nah, dia juga mau bilang, suatu saat kalau aku komunikasi lagi, aku bicara jujur sama kamu, aku pengen kamu jangan menutup diri, jangan balas kejahatan aku, jangan balas keburukan aku. Kalau aku pernah blok, kalau pernah aku membatasi komunikasi, ya aku pengen kamu jangan kayak gitu. Aku pengennya ya kamu menyambut aku kalau suatu saat aku komunikasi lagi. Karena kalau ada drama lagi, kalau misalnya kamu ungkit-ungkit lagi kesalahanku, ya aku nggak segan-segan ngeblok kamu lagi. Aku nggak segan-segan ngilang lagi. Nah, ada kayak gitu. Jadi dia kayak apa ya, memang dibilang dia egois juga kalau aku rasa ya. Aku rasa dia masih ego orangnya, dan ego itu kan susah 100% dibuang gitu, susah ya. Basicnya itu tetap masih ada, egonya. Jadi dia mau kalau komunikasi itu situasinya enak, adem, ayem, ya lo nggak ngungkit-ngungkit keburukan gue selama ini, ya gue akan terus lancar nih komunikasi sama lo. Tapi kalau tiba-tiba ada situasi nggak enak, ya udah gue blok lagi, gak apa-apa ya gitu. Atau gue nggak komunikasi lagi, nggak apa-apa kan, nah nanti gue datang lagi. Beberapa seperti itu. Jadi ya terserah lah kamu mau gimana menanggapi dia. Ada yang memang kayak berputar-putar gitu energi kalian, koneksi kalian berputar-putar sampai kayak benar-benar dua-duanya udah jadi versi terbaik baru bisa bersatu. Tapi ada juga yang kayak ya kalau kamu memang mau ngekat dia, memang mau menolak dia langsung, ya udah tolak aja. Kalau memang kamu maunya gitu, jadi kembali ke diri kalian masing-masing ya. Kamu nggak mau sama dia lagi, atau kayak ya kamu misalnya nggak mau berhubungan sama dia lagi, ya udah gitu, kamu langsung aja bilang nggak mau. Tapi kalau kamu merasa masih ingin lihat perubahan dia, ya terserah kamu mau nunggu atau enggak, ya semua kembali ke diri masing-masing ya. Yang ambil keputusan hidup kamu adalah kamu sendiri, karena kamu yang menjalani gitu. Kakak ya, kita lihat lagi ya tante. Om. Ini ada you must choose. Ini ada you have a mighty self. Oke, jadi ini tentang ya ada fears lagi, rasa takut ya, khawatir, cemas berlebihan gitu. Ya dia mau kalau misalnya nanti komunikasi nggak ada yang lain gitu, tidak ada orang lain, tidak ada intervensi atau pengaruh dari orang lain. Makanya ini mungkin beberapa kalian ada yang jadinya menunggu lama banget ya, lama gitu sampai kalian masing-masing udah rilis ya orang-orang yang sebenarnya nggak layak lagi untuk kalian, baru kalian bisa bersama. Tapi ada juga yang kayak yang dirilis itu rasa ketakutan, yang dirilis itu energi negatif, ekspektasi. Itu kalau bisa jangan terlalu banyak berharap gitu. Mungkin dia harus siap dulu untuk hal itu. Istilahnya ya mungkin gue harus ngilangin ekspektasi gue buat miliki lo, gue harus ngilangin harapan gue buat miliki lo, baru bisa gue komunikasi lagi, supaya gue nggak berharap, supaya gue nggak takut-takut dikecewakan gitu.
Ya ada orang kayak gitu sih, kayak ya aku nggak mau komunikasi lah kalau kamu bukan milik aku, males gitu, nggak suka gak lah ya. Kalau aku udah bisa pastiin kamu untuk aku, baru nih aku komunikasi gitu. Okay, attraction. Ada near love. Wah. Jadi gini, dia juga mau bilang, ya, aku semakin hari sebenarnya semakin kangen sama kamu, semakin rindu, semakin menginginkan kamu. Bahkan aku udah fokus sama yang lain. Aku udah jalanin sama yang lain. Tapi perasaanku balik lagi ke kamu. Sampai aku berpikir, ya, apapun yang aku lakukan itu kayak sia-sia. Karena seharusnya kisah baru dalam percintaanku itu adalah kisah bersama kamu. Harusnya ya bukan masalah orang barunya, tapi jiwaku yang harus menjadi jiwa baru untuk percintaan baru yang lebih berkualitas bersama kamu. Dan dia mau bilang, gak seharusnya aku menggantikan kamu sama yang lain, karena harusnya aku memperbaiki yang sudah rusak selama ini. Dia bilang kayak, ya gak seharusnya aku buru-buru mengganti kamu sama yang lain, gak seharusnya aku fokus ke yang lain, sedangkan aku belum memperbaiki kerusakan koneksi kita, relasi kita. Jadi ya, at the end kamu yang akan aku cari gitu, kamu yang akan aku tuju. Dan mungkin nanti terasa berat ya, terasa berat karena ya nanti atau sekarang ini semua sudah berbeda, entah kamu atau aku sama yang lain, atau ya sudah ada keluarga, atau ya masih ada campur tangan keluarga, tetap masih ada perbedaan atau apa. Tapi ya ini nih, kamu soulmate-ku. Gitu. Jadi apapun koneksi kita, relasi kita terlihat toksik juga ya, ujungnya aku mencari kamu. Kalaupun kita sulit jadi partner hidup, ya kita masih bisa menjadi partner jiwa. Kamu masih bisa menjadi bagian dari jiwaku, keluarga jiwaku. Gitu. Sedih sih ya. Jadi orang ini lebih kayak surrender gitu sih, Kak. Ya udah, serahin aja sama Tuhan ya. Kalau ada takdir buat bersama, ya aku mau aja. Gitu. Oke. Kita lihat isi ininya ya. Oke. Yang mau dia sampein lagi, andai aku bisa memutar waktu, aku ingin kamu. Maafkan aku yang belum dewasa. Aku sudah berubah. Aku ingin memeluk dan menciummu. Wah, aku gak sanggup melihat kamu sama orang lain. Kamu berarti untuk aku. Aku selalu memperhatikan kamu dari jauh. Aku bolak-balik lihat profil kamu, tapi aku belum berani menghubungi kamu. Aku terperangkap dalam pesonamu. Aku belum bisa berhenti mencintai kamu. Sebenarnya gak ada yang memperhatikan aku saat kamu gak ada. Aku ingin kesempatan kedua. Ingin bersatu dalam amin yang sama. Oke, dalam amin yang sama berarti dalam doa yang sama, harapan yang sama gitu. Meskipun kalian beda ya kalau kita sama-sama ingin bersatu, berafirmasi lah yang positif
gitu. Oke, ciri tanda-tanda ini ada tentang pohon ya. Pohon, mungkin ada momen di pohon, kalian pernah melewati pepohonan atau di bawah pohon atau ngapain lah kalian ya. Beberapa ada gitu. Atau pohon ini tentang pertumbuhan ya, dari akar, batang, ke daun. Mungkin koneksi ini membuat kalian bertumbuh satu sama lain, bertumbuh secara jiwa ya, jadi jiwa yang berkualitas gitu. Wah, ini ada nekat. Di antara kalian ada orang yang nekat ya, nekat ngeblok. Yang nekat gak komunikasi, gak berteman di sosmed. Sedih gak? Sedih lah, masa enggak. Ini ada sosial, mungkin ada yang berkaitan sama sosial, atau banyak teman ya, banyak relasi, atau ada yang ya banyak yang suka gitu, banyak followers, banyak teman di sosmed. Atau ini tentang media sosial ya, mungkin kalian cuma ada akses di sosmed, media sosial, sosial media. Ini ada teknik, beberapa kalian berkaitan sama teknisi atau apa, atau hubungan ini kesalahan teknis ya, kesalahan di komunikasi atau apa. Ini ada steril, di antara kalian ada orang yang steril, bersih gitu ya, suka bersih, steril, suka pakai sanitizer gitu. Oke, ini ada alergi, beberapa ada yang alergi makanan, alergi kulit, debu, alergi nggak punya uang, alergi tanpa kamu gitu. Wah, alergi aja gitu kalau nggak ada kamu gitu ya, gitulah, nggak ada kamu nggak seru gitu. Ini ada calm, orangnya ada yang kalem ya, nggak banyak bicara, mungkin jarang sikat gigi gitu. Ya, ada orangnya kalem, pasif ya, nggak banyak ngomong. Ada story, ada apa ini dengan story, dengan cerita. Mungkin kalian pernah bercerita, ada story, cerita manis dalam koneksi kalian. Atau ini tentang story status di sosmed. Ya, ada yang ya entah kamu atau dia posting apa gitu, upload apa gitu di story tentang kalian, nyindir atau apa, atau gara-gara story di blog ya kan. Atau ya gitu lah, jadi nggak mau komunikasi, atau dia kayak kangen sama story kamu, kangen sama status kamu, tapi gimana, kan dia yang nggak mau komunikasi. Sudahlah ya, mandi dulu sana, bau tahu ya. Bagi yang belum mandi gitu, jangan langsung marah. Oke, ini ada hemat, beberapa kalian orang yang hemat uang atau hemat bicara ya, terserah lah. Ini ada ilfil, awalnya ilfil ya, awalnya nggak suka, gelai ya, nggak suka, gue nggak selera, ini bukan tipe gue, tapi ternyata dia jadi jatuh cinta sama kamu pun mencintainya ya, sama-sama mencinta. Ini ada borrow itu meminjam, mungkin kalian beberapa ada yang terkait pinjam meminjam, pernah minjamin apa gitu, minjamin buku kah, belum dipulangin. Minjamin duit belum dipulangin, atau minjamin apa gitu ya, ada mungkin beberapa. Ini ada tea itu teh, beberapa suka teh, atau ada momen dengan minum teh, atau ini teh. Ya, teh gitu, ada yang berkaitan dengan teh, entah kebun teh atau apa gitu ya, kakak, teteh, tante, om. Ini ada cabi ya, cabi, beberapa kalian orangnya cabi itu kayak ya, entah pipi kalian bulat atau apa, ada yang pipinya cabi gitu, orangnya ngegemesin ya, atau ada yang montok atau apa gitu ya, ada bagian yang berisi. Oke, ini tandanya huruf, mungkin di kamu atau dia, atau kalian atau beberapa. Langsung saja ya kakak. Ini ada V, ada R, ada F, C, W, T, Z, D, X,
U, H, B, A, P, O, K. Ada M, ada I. Wah, oke. Jadi ini beberapa aja mungkin yang cocok ya. Bisa terbolak-balik loh energinya. Kurang lebihnya mohon maaf kakak, tante, om, ya semuanya yang ada di sini. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Bye, dadah.